Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yoga Gunawan. Masih pada pembahasan yang sama ya mengenai ekosistem. Jadi ini hanya meneruskan saja bahwa kemarin kita telah mengetahui interaksi antar komponen ekosistem ya. Di mana interaksi itu bisa terjadi baik secara biotik atau makhluk hidup dengan makhluk hidup ya. Ini biasanya terjadi interaksi baik antara spesies yang sama maupun yang berbeda, dan interaksinya itu banyak istilahnya atau macamnya ya. Nah, lalu selain antara biotik juga interaksi itu bisa terjadi antara biotik dengan abiotik, di mana ini bisa mengakibatkan ada yang dinamakan aliran energi dan daur biokimia. Nah, tapi untuk sekarang mungkin kita hanya berfokus ke aliran energi saja. Untuk daur biokimia, insya Allah pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, aliran energinya. Apa itu aliran energi? Nah, secara hukum fisika bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dibuat, tapi dapat berpindah ya, berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya ya. Maka aliran energi adalah rangkaian pemindahan energi dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Contoh seperti ini nih. Misalnya matahari. Matahari merupakan sumber energi yang utama ya bagi kita. Nah, matahari itu energinya dimanfaatkan oleh tumbuhan atau sebagai produsennya. Biasanya dengan melalui proses fotosintesis, di mana nanti yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah karbohidrat ya atau gula dan oksigen. Nanti si produsen bakal dimanfaatkan untuk diambil ya energinya oleh hewan dan manusia. Biasanya ini untuk energi panas dan gerak. Jadi kalau dilihat di sini ada perpindahan energi. Jadi yang sumbernya adalah matahari lalu akan dimanfaatkan oleh produsen. Di sini misalnya ada tumbuhan atau fitoplankton ya yang memanfaatkan energi pertama dari sinar matahari. Nah, lalu si produsen itu bakal dimakan atau bakal dikonsumsi oleh hewan dan manusia untuk aktivitasnya. Nah, biasanya gini ya, aliran energi itu ada dua ya, biasanya mengalir itu aliran energi itu, yaitu melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, jadi di rantai makanan maupun di jaring-jaring makanan itu ada yang dinamakan, ada proses aliran energinya. Nah, yang pertama dulu ya kita ke rantai makanan. Mungkin kalian sudah pada tahu ya rantai makanan itu apa. Nah, jadi rantai makanan itu adalah jalur pemindahan energi dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya ya melalui proses atau peristiwa makan dan dimakan. Jadi di sini ada proses makan dan dimakan ya. Nah, kita sudah tahu lah di waktu SD juga misalnya gini, ada tumbuhan ya. Tumbuhan itu sebagai biasanya produsen ya. Nah, yaitu yang bisa memanfaatkan sinar matahari pertama, karena produsen itu sebagai apa ya, pembuat makanan sendiri. Jadi dia itu memanfaatkan dari senyawa-senyawa atau bahan-bahan anorganik dan diubah menjadi bahan organik ya. Tumbuhan itu bakal dimakan, bisa dimakan oleh apa? Oleh belalang. Belalang dimakan juga oleh katak-katak, nanti dimakan oleh ular, dan terakhir ular bisa dimakan oleh elang. Nah, kalau di sini lihat nih. Jadi ada apa ya? Ada seperti jalur ya. Nah, jalurnya itu jalur makan dan dimakan. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan lagi katak-katak, nanti dimakan ular, ular dimakan lagi sama elang. Jadi ada jalur, maka ini dikatakan sebagai rantai makanan, karena seperti rantai ya, berantai. Mungkin nanti kalau elang mati, nah nanti di bawahnya itu ada di sini ya, ada pengurai ya.
Nah, kalau misal elang mati di sini ada pengurai. Nah, pengurai. Nah, nanti si elang mati, pengurai semua juga ular, katak, belalang kalau mati misalnya nanti akan diuraikan. Yang diuraikan itu apa? Nanti si bahan organik dari organisme tersebut bakal diubah menjadi bahan anorganik, dan nanti bahan anorganik itu akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Nah, kalau dilihat secara utuh berarti ada seperti rantai ya, jalurnya saling berputar. Nah, lalu tumbuhan itu bisa dikatakan sebagai tingkat tropik pertama. Karena apa? Karena tumbuhan merupakan yang pertama kali bisa memanfaatkan energi dari sinar matahari ya. Nah, tumbuhan dikatakan sebagai produsen ya. Lalu kalau belalang itu merupakan tingkat tropik kedua. Jadi yang memanfaatkan energinya dari tumbuhan, bukan langsung dari matahari ya. Nah, kalau secara konsumen itu belalang disebut dengan konsumen tingkat satu. Kalau secara tingkat tropik itu merupakan tingkat tropik kedua belalang itu ya. Nah, kalau katak merupakan tingkat tropik ketiga kalau pada rantai makanan ini ya. Nah, kalau secara tingkat konsumen merupakan konsumen tingkat kedua atau sekunder ya. Kalau oral merupakan tingkat tropik 4 atau konsumen tingkat 3 ya. Nah, kalau elang merupakan tingkat tropik ke 5 dan merupakan konsumen tingkat 4 ya. Jadi misalnya kalau belalang itu bukan tingkat tropik pertama, mungkin konsumen tingkat pertama karena konsumen itu biasanya yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Biasanya konsumen itu mendapatkan makanan atau energinya dari tingkat tropik atau organisme yang lain. Makanya belalang itu merupakan konsumen tingkat pertama karena sumber energinya dari produsennya. Dari produsen merupakan tingkat tropik pertama karena yang memanfaatkan sinar matahari pertama kali atau langsung ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, ini mengenai rantai makanan. Jadi ada peristiwa makan dan dimakan ya. Dari mulai tumbuhan yang nanti akhirnya dielang ya, makanannya itu ya terakhir, dan kalau elang mati diuraikan kembali, dan hasil nanti bahan organik yang telah diuraikan bakal dimanfaatkan oleh tumbuhan tersebut, tentunya dengan bantuan sinar matahari untuk membuat makanan kembali atau untuk membuat kebutuhan ini ya, mencukupi kebutuhannya. Nah, lalu ada jaring-jaring makanan. Nah, apa bedanya sih rantai-rantai makanan dengan jaring makanan? Nah, kita lihat ini rantai makanan yang tadi ya, dari mulai tumbuhan sampai elang. Nah, kalau jaring makanan apa sih? Nah, kalau jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Nah, contoh seperti ini ya. Di sini ada rantai makanan satu. Ternyata tumbuhan itu selain dimakan oleh belalang juga bisa dimakan oleh kelinci ya. Lalu kelinci juga bisa dimakan oleh serigala dan ular. Lalu serigala bisa dimakan ular maupun elang. Kalau dilihat dari sini saja nih, ternyata apa peristiwa ini ya, rantai makanannya itu kompleks atau banyak nih. Yang pertama, jalur pertama ada tumbuhan, belalang, katak, ular, elang. Ternyata tumbuhan selain oleh belalang juga bisa dimakan kelinci, maka jalurnya bisa seperti ini juga, misalnya tumbuhan, kelinci, ular, elang bisa, atau tumbuhan, kelinci, serigala, elang bisa, atau tumbuhan, kelinci, serigala, ular, elang bisa. Jadi atau apa ya, jaring-jaring makanan itu merupakan gabungan dari rantai makanan. Ada juga misalnya belalang dimakan burung, tentunya ini burung pemakan serangga ya. Lalu burung dimakan oleh
elang, kan elang itu besar jadi bisa makan burung-burung yang kecil. Lalu bisa juga katak langsung dimakan oleh ular. Nah, di sini jadi kalau dilihat merupakan rantai makanan kompleks. Ya, di sini ada rantai makanan kompleks dan saling terhubung sehingga disebut atau menyerupai jaring-jaring makan. Jadi sebutnya jaring-jaring makanan karena seperti jaring ya. Jadi bercabang-cabang atau dari satu organisme ternyata bisa dimakan oleh organisme lain ya, tidak harus oleh organisme yang sama, ternyata begitu. Nah, itu mengenai jaring makanan, jadi gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks ya. Nah, lalu kalau energi itu biasanya konsumen ya hanya bisa memanfaatkan sebesar 10%. Ya. Nah, jadi ternyata energi yang dikonsumsi atau yang dipakai atau yang dimanfaatkan, yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen itu ternyata hanya sebesar 10% saja ya. Kenapa? Kan tadi dikatakan bahwa kita berbicara dengan aliran energi ya. Lalu dari mana cina atau bagaimana sih energi itu mengalirnya? Nah, kita lihat di yang simpel ini ya, ada rantai makanan contohnya. Nah, rantai makanan kan biasanya sumber energinya itu ada dari matahari. Nah, matahari dimanfaatkan oleh produsen untuk menghasilkan energi ya. Jadi yang pertama memanfaatkan matahari itu adalah tumbuhan ya kan sebagai produsen, di mana tumbuhan itu apa ya, memanfaatkan energi sinar matahari untuk proses fotosintesis dan nanti bisa menghasilkan glukosa dan oksigen. Untuk apa itu? Untuk kelangsungan hidupnya. Jadi glukosa dipakai untuk keberlangsungan hidupnya. Misal kalau tumbuhan itu menghasilkan dari proses fotosintesis itu sebesar 10.000 joule ya, karena kalau satuan energi itu joule, maka saat belalang mengkonsumsinya dia hanya mendapatkan 1000 joule dari tumbuhan, karena yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen itu sebesar 10% saja. Lalu bagaimana kalau katak-katak, kalau misalnya memakan belalang hanya mendapatkan 100 joule dari belalang, begitupun ular hanya 10% dari katak kalau ular memakan katak ya. Lalu kalau ular dimakan oleh elang, maka elang hanya mendapatkan 1 joule saja. Jadi yang tadinya 10.000 joule ya, kalau ke konsumen akhir atau organisme tingkat akhir, tropik tingkat akhir, ternyata makin mengecil karena hanya bisa setiap konsumen itu memanfaatkan energi sebesar 10% saja dari yang dimakannya. Kenapa? Karena yang sisanya itu atau yang 90% energinya dilepaskan sebagai energi panas. Jadi yang dimanfaatkan hanya 10% dan kebanyakan itu dilepaskan sebagai energi panas. Begitu. Jadi aliran energinya seperti ini ya, misalnya kalau tumbuhan menyerap sinar matahari untuk fotosintesis, nah misalnya nanti akan menghasilkan 10.000 joule atau bisa 1.000 joule atau tergantung, ini hanya contoh saja. Nah, nanti saat tumbuhan dimakan oleh belalang, maka belalang itu hanya mendapatkan 10% dari tumbuhan tersebut. Begitupun selanjutnya hanya mendapatkan 10% saja dari yang dimakannya. Jadi energi yang bisa dimanfaatkan itu hanya 10% dari yang total energi yang dimakannya ya, karena kebanyakan energi itu menghilang atau dilepaskan sebagai energi panas ya. Mungkin cukup sekian mengenai aliran energi pada ekosistem. Semoga bermanfaat materinya dan selalu tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.